Saudara dikasihi Tuhan, haleluya. Saudara siap masuk tahun yang baru, amin. Saudara siap melepas tahun yang lama, amin. Kalau sambut tahun baru semangat, kalau lepas tahun lama kenapa loyo begitu ya. Siap menyambut tahun yang baru, amin. Siap melepas tahun yang lama, amin. Kekhawatiran yang lama dilepas, amin. Ketakutan yang lama dilepas, amin. Kebencian, sakit hati, dendam yang lama dilepas, katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya sudah siap sekali tahun baru, saudara. Saya punya rambut sudah model baru. Ibu Hendy bilang bagus begitu, lebih fresh ya. Padahal Bapak Ibu Gembala tidak suka. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan di ibadah terakhir dalam tahun ini. Aduh, saya selalu bersyukur kalau kita bisa sampai di penutup tahun, saudara. Itu artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk begitu banyak hal yang baik. Katakan amin. Dan saya percaya tahun 2024, saudara, mungkin bukan tahun yang terbaik atau tahun yang ideal sesuai yang mungkin saudara harapkan. Ada banyak hal yang tidak mudah, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita terjadi di tahun 2024. Bahkan ada orang-orang mungkin yang mengalami hal-hal yang sangat berat di tahun 2024. Ada banyak kegagalan, ada banyak kesedihan, air mata di tahun 2024. Tapi saya mau katakan bahwa kalau kita masih ada sampai pada malam hari ini, kita masih bisa menutup tahun 2024 ini, dan kita masih bisa menginjakkan kaki kita di tahun 2025. Semua hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Itu sebabnya hari ini, saudara, saya mau bahas satu judul khotbah cukup unik, tapi saya senang sekali kalimat ini. Bahwa apapun yang terjadi di setiap tahun-tahun kita, saya percaya asal Tuhan yang bawa kehidupan kita, maka hidup kita pasti mencapai hal-hal yang baik yang Tuhan rancangkan buat hidup kita. Makanya judul khotbah malam hari ini adalah asal Tuhan yang bawa. Saya berdoa saudara masuk tahun 2025, sebelum saudara pastikan pekerjaan saudara di tahun depan, sebelum saudara pastikan apa yang saudara mau lakukan di tahun 2025, sebelum saudara pastikan resolusi-resolusi di tahun 2025, pastikan malam hari ini kita putuskan, kita pastikan hanya Tuhanlah yang membawa kehidupan kita masuk tahun 2025. Amin. Nah, next slide boleh bantu saya dengan pelan ya. Saudara, sama seperti yang saya katakan, tahun 2024 mungkin tidak mudah bagi kita, tapi saya percaya kita sepakat bersama-sama, sekalipun tahun 2024 banyak hal yang tidak mudah, tapi setiap kita adalah orang-orang yang menikmati penyertaan Tuhan yang indah. Amin. Itu sebabnya kalau kita masih kuat sampai hari ini, mungkin dengan tertatih-tatih, mungkin dengan air mata, tetapi penyertaan Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Malam hari ini saya mau membawa saudara merenungkan bagaimana dahsyatnya penyertaan Tuhan buat kita. Bagaimana dahsyatnya Tuhan bawa kita sampai kepada malam hari ini. Bagaimana dahsyatnya anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Dan saya percaya kalau Tuhan tolong kita di tahun 2024, Tuhan yang sama juga yang akan tolong kita di tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, asalkan Tuhan yang bawa. Next slide, saya percaya tidak ada satupun kita yang bisa memastikan apa yang terjadi di tahun 2025. Tidak satupun kita yang bisa menentukan apa yang kita hadapi di tahun 2025. Tetapi mari hari ini kita sama-sama bersepakat mengizinkan Tuhan yang bawa hidup kita. Karena saya percaya sama seperti tahun 2024 tahun ini, asal Tuhan yang bawa kehidupan kita, apapun yang terjadi tahun 2025, tidak ada satupun yang akan Tuhan izinkan terlalu buruk yang dapat menghancurkan hidup kita. Sebesar apapun yang kita hadapi di tahun 2025, saya percaya ada tangan Tuhan yang menolong kita dan menyertai kita untuk melewatinya. Sama seperti Tuhan menyertai kita di tahun 2024. Nah, saudara, next slide. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana Tuhan membawa kehidupan kita dari satu tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Saya percaya saudara sering mendengarkan berbagai kisah tentang Abraham. Karena rupa-rupanya memang Abraham ini dicatat cukup banyak dalam kitab Kejadian. Bahkan salah satu tokoh iman yang mengambil porsi paling banyak dalam Alkitab. Banyak kisah tentang Abraham. Tapi ada satu bagian yang sangat memberkati saya. Dan saya percaya juga ini akan memberkati saudara. Tentang bagaimana Abraham dikatakan bapa orang beriman. Yaitu artinya
Abraham ini punya iman yang luar biasa. Sehingga dikatakan sebagai dia mewakili setiap orang beriman. Bahkan disebut bapak orang beriman. Saudara, kita perlu banyak belajar tentang iman Abraham. Dan bagaimana Tuhan membawa dia. Mari buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Ayat yang akan kita baca adalah kesaksian iman. Bagaimana Tuhan pernah panggil Abraham meninggalkan Ur Kasdim, yaitu tempat kediamannya, tanah kelahirannya, menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan memanggil Abraham meninggalkan zona nyamannya, karena di tanah itu Abraham tumbuh besar dan dia menjadi orang tanah atau orang asli di sana. Dia harus tinggalkan tempat itu dan menjadi seorang musafir yang pergi ke tanah Kanaan, ke tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi dalam proses panggilan Tuhan terhadap Abraham, ada satu bagian yang sangat menarik yang saya percaya dapat kita pelajari pada malam hari ini. Tercatat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Pak, Bu, ayat ini ditulis dengan sangat lengkap. Bukan hanya mencatat perintah Allah untuk Abraham, bukan hanya mencatat tentang ketaatan Abraham atas perintah Allah, tetapi juga ternyata menjelaskan tantangan atau perasaan yang dialami oleh seorang Abraham. Pak, Bu, waktu itu yang kita tahu, Abraham ini adalah seorang yang menerima janji Allah. Dia dikatakan akan punya keturunan seperti pasir banyaknya, saudara. Dia dikatakan akan menerima berkat bangsa-bangsa. Yang kita tahu Abraham ini menerima janji yang besar. Tetapi dalam proses menerima janji itu, dalam panggilan Tuhan atas Abraham, ternyata ada keputusan yang tidak mudah yang Abraham ambil. Mengapa? Karena ketika Tuhan panggil Abraham, Alkitab catat, Abraham harus mengambil keputusan untuk meninggalkan zona nyamannya, tempat di mana dia dibesarkan, lahir dan bertumbuh di situ, untuk pergi ke satu tempat yang asing. Dan Alkitab catat dengan jelas, Abraham tidak mengetahui tempat di mana Tuhan membawa dia. Abraham tidak tahu kemana dia akan pergi. Yang dia tahu adalah taat untuk pergi. Tetapi dia tidak pernah tahu saat itu kemana Tuhan mau bawa dia. Saya yakin hari ini saudara, kalau kita diajak orang untuk pergi ke satu tempat, minimal kita harus pastikan tempat yang akan kita tuju itu. Saya ingat sekali, ada 2 jemaat kita, saudara. Sekarang puji Tuhan, Tuhan sudah tolong. Dia ditipu sama keluarganya. Dikatakan dia akan kerja di Makassar. Dia berangkat dari Medan, saudara. Medan itu ternyata Sumatera itu Medan itu ya. Apalagi dia di kampung. Kalau kami anak youth bikin ibadah KKR anak rantau, kita selalu bikin pertanyaan. Apa namanya, door prize. Siapa yang merantau paling jauh? Dulu saya pikir Papua. Ternyata yang paling jauh itu Nias sama Sumatera Medan. Karena mereka itu mesti transit 3 kali untuk sampai di Makassar. Jauh sekali. Nah, 2 anak ini dijanjikan pekerjaan di kota Makassar. Dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Apa yang terjadi? Dia masuk dalam jasa penyalur. Dia bayar yang mahal supaya dia diprioritaskan untuk diterima. Berangkatlah mereka naik kapal, saudara, dari Medan sampai ke tempat ini. Saudara tahu apa yang terjadi? 1 minggu sampai di Makassar, orang yang menghubungi dan menjanjikan dia hilang kabar, saudara. Di tempat ini, di kota ini, dia tidak punya keluarga satupun. Dia tidak punya siapa-siapa. Tuhan bawa dia sampai di gereja kita melalui acara KKR anak rantau. Waktu itu kita ketemu mereka. Dan puji Tuhan mereka cerita apa yang terjadi. Kita berdoa buat mereka. Dan waktu itu yang buat mereka sulit adalah mereka mau cari kerja tapi mereka gak punya kendaraan. Jangankan untuk itu, mereka cuma bisa bayar kos untuk bulan itu saja. Mereka gak bisa bayar untuk bulan-bulan selanjutnya. Tapi pertolongan Tuhan ajaib. Hari ini kedua adik-adik kita itu sudah mendapatkan pekerjaan yang baik. Mereka tinggal di BTP, saudara. Memang cukup jauh kalau ke sini, tapi yang kita bersyukur adalah Tuhan buka jalan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan bawa begitu jauh. Tuhan yang Tuhan yang utus, selalu Tuhan yang urus. Amin, saudara. Tapi saudara, untuk pergi kepada tempat di mana seseorang membawa kita, setidaknya hati kita pasti bertanya-tanya.
tentang kondisi tempat di mana kita mau dibawa. Nah, apa yang terjadi dengan Abraham? Tuhan membawa dia ke tanah perjanjian, tetapi Abraham sama sekali tidak punya gambaran tentang apa yang akan didapatkan di tanah perjanjian itu. Abraham juga tidak punya gambaran tentang melalui apa dan lewat jalan apa mereka akan sampai ke tanah perjanjian itu. Nah, bukankah perasaan ini juga adalah perasaan yang sama yang kita rasakan sebelum memasuki tahun yang baru? Tuhan mau bawa kita ke tahun 2025. Tapi saya pastikan kepada kita, tidak ada satupun kita yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025. Tidak satupun kita yang dapat memastikan kondisi yang terjadi di tahun 2025. Sama seperti kita tidak pernah membayangkan ada satu penyakit COVID yang menghentikan pergerakan seluruh dunia. Dan kita gak akan tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025. Saya gambarkan ini seperti perasaan yang sama, seperti bagaimana Tuhan membawa Abraham sampai ke Kanaan, ke tempat yang tidak ada gambaran sama sekali, yang tidak dimengerti sama sekali, yang tidak dikenali sama sekali. Begitu pula Tuhan bawa kita masuk tahun 2025 dengan begitu banyak ketidakpastian. Tetapi dari kisah Abraham sampai ke Kanaan di tempat yang dimana dia tidak tahu, Alkitab mencatat kalimat yang pertama dengan luar biasa. Perhatikan baik, dua kata kunci ini. Bahwa karena iman Abraham taat. Saudara bisa bayangkan betapa nyamannya Abraham di tanah yang dia kuasai, di tanah kampung halamannya. Minimal orang-orang pasti kenal dan menghormati dia. Tetapi dia harus tinggalkan semua zona nyaman itu untuk menaati perintah Tuhan. Saya tahu tahun 2024 mungkin juga ada sesuatu yang akan kita tinggalkan. Berat rasanya untuk masuk kepada tahun 2025 yang kita belum kenali dengan pasti. Tetapi hari ini saya mau mengajak kepada kita, bagaimana Abraham mengizinkan Allah membawa hidupnya. Bagaimana Abraham mengizinkan Tuhan membawa hidupnya. Dan mari kita bersama-sama malam hari ini juga mengambil keputusan untuk mengizinkan Tuhan membawa kehidupan kita. Dalam ketidakpastian Abraham memutuskan untuk tetap taat karena beriman. Hari ini saya berdoa iman kita dibangkitkan Tuhan. Walaupun 2025 penuh dengan ketidakpastian, orang bilang, Pak, naiki pajak, Pak. Dede pusing nak kita ini kodong usaha, naiki pajak. Bagaimana nih? Mahal ki uang sekolah, Pak. Wah. Saya ini mungkin karena kurang relate, tiba-tiba punya L1, baru bergaul sama orang-orang yang punya anak, baru saya tahu bilang uang sekolah itu mahal sekali, saudara. Saya bilang, wah, bersyukurlah kita punya Happy Holy Kid. Tapi ternyata mahal. Dan kita nggak tahu bagaimana kondisi pekerjaan kita, kondisi ekonomi kita, kondisi keluarga kita, orang-orang yang kita kasih di tahun 2025. Tapi saya mau mengajak kita sama seperti Abraham. Kita mengambil langkah iman dalam memasuki tahun 2025 dengan ketaatan dan dengan keyakinan kepada Allah. Nah saudara, saya membayangkan seringkali inilah yang menjadi tantangan kehidupan kita. Next slide. Karena hidup kita itu seperti buku atau seperti film. Tuhan itu adalah penulis dan sutradaranya. Dialah yang menuliskan kehidupan kita. Sebagai seorang pembaca buku atau novel, kita hanya membacanya bab demi bab. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di akhir cerita atau di pertengahan cerita sebelum kita membacanya satu persatu. Kadangkala alur cerita membawa kita kepada bagian-bagian yang berat. Kalau kita nonton drama Korea, salah ini contohnya, harusnya drama Korea lebih relate sama ibu-ibu. Kalau kita nonton drama Korea, kita baru nonton 10 menit pertama, kita masih senang-senang. Kalau pertengahan ada mi pelakor mulai misaki hati tak. Terus kita merasa tidak bagus ki filmnya ini, masa dikasih begitu terus ki? Tidak membalas ki juga. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi bahkan di akhir-akhir cerita. Tapi tugas kita sebagai penikmat dari tulisan atau film yang dibuat oleh sutradara atau penulis adalah menyaksikan tulisan dan alur cerita itu sampai selesai. Yang buat kita seringkali dalam hidup kita khawatir adalah begini. Kita berusaha untuk menebak-menebak apa yang akan tertulis dalam bab-bab selanjutnya kehidupan kita. Kita berusaha menebak-menebak alur cerita yang akan Tuhan buat di akhir dari film hidup kita. Hanya karena hari ini saudara mengalami hal yang buruk bukan berarti seluruh cerita hidup saudara buruk. Hanya karena hari ini sudah mengalami kondisi yang tidak menyenangkan bukan berarti seluruh hidup saudara tidak menyenangkan. Saya mau ajak saudara melihat kepada ini. Kalau saudara kenali buku terlaris di dunia, salah satunya adalah Harry Potter. Buku ini ditulis oleh J.K. Rowling. Ya. Saya mau mengajak saudara memahami begini. Kalau saudara tahu siapa yang menulis buku itu, dan saudara tahu track recordnya, saudara tahu pengalaman-pengalamannya,
saya percaya saudara punya keyakinan tentang apa yang dia tulis. Karena buku yang J.K. Rowling Harry Potter ini laku keras di dunia, maka saya percaya setiap kali dia menuliskan buku yang baru, ada buku yang diterbitkan baru, orang-orang kalau tahu itu bukunya J.K. Rowling, dia pasti beli tanpa mencurigai atau meragukan tulisannya. Karena dia tahu penulisnya bagus. Kalau penulisnya bagus, tulisannya pasti bagus. Setuju dengan saya? Sama seperti film. Kalau saudara demen sama film, saudara suka sama film, salah satu film paling laris tahun ini adalah Agak Lain, saudara. Memang judulnya agak lain. Kalau saudara tidak ketawa, aduh saudara perlu banyak liburan, nonton sekali-sekali saudara. Masa saudara nggak tahu ini? Saudara, ini film terlaris, dibuat sama siapa? Namanya Ernest Prakasa. Kalau teman-teman yang muda pasti tahu, semua rata-rata filmnya Ernest Prakasa, pasti bagus. Kita kalau ke bioskop mau nonton film, kita tahu itu filmnya Ernest Prakasa. Kita nggak tahu siapa yang main, kita nggak tahu ceritanya apa. Tapi kalau kita tahu yang buat filmnya Ernest Prakasa, kita nonton. Kenapa? Kita tahu yang buat filmnya bagus. Bukunya kita belum baca, tapi yang kita tahu penulisnya bagus. Kita pasti beli. Pak, Bu, kalau penulis dan sutradaranya bagus, ceritanya pasti bagus. Saudara bisa bayangkan bagaimana cerita kehidupan saudara kalau hidup saudara ditulis oleh Allah kita. Saudara bisa bayangkan bagaimana alur cerita hidup saudara kalau hidup saudara disutradarai oleh Tuhan kita. Allah kita penulis yang ajaib. Dia akan tulis hidup saudara dengan cara-cara yang ajaib. Hanya karena saudara mengalami bab-bab yang buruk, tidak menentukan seluruh cerita Anda buruk. Hanya karena saudara menonton bagian-bagian film yang tidak menyenangkan, tidak menentukan akhir dari cerita kehidupan saudara. Mari kita belajar seperti Abraham, mempercayakan hidup kita, mengizinkan Tuhan yang bawa hidup kita. Maka saya percaya tahun 2025 saudara akan sampai kepada bagian-bagian yang indah dalam kehidupan saudara. Beri kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada satu ilustrasi tentang seorang kakek, cucu, dan kuda. Apa hubungannya ini ya? Jadi kakek ini punya cucu dan mereka tinggal bersama seekor kuda. Lalu mereka tinggal di desa dan termasuk bagian orang yang miskin. Satu kali kuda dari kakek ini kabur dari kandangnya, meninggalkan rumah. Tiba-tiba tetangga sama seperti netizen TikTok, gosip. Dia bilang begini, sial nih kakek. Cuman tinggal berdua sama kuda, ditinggal nih kudanya. Tinggal berdua lalu, sudah miskin, harta yang dia punya cuma kuda, lari ke kudanya. Kakek ini waktu digosipi dia tetap tenang. Dia tidak marah baru dia taruh lehernya orang, tidak. Dia tenang dan dia bilang begini. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Segala sesuatu yang harus terjadi akan terjadi. Dan segala sesuatu yang tidak perlu terjadi tidak akan terjadi. Betul. Tidak lama beberapa hari setelahnya saudara, kuda yang pergi itu, dia kembali dengan 7 kuda liar lainnya. Haleluya. Sama seperti kebiasaan orang Indonesia pada umumnya, rame lagi netizen. Semua puji-puji, kakek 8 gitu kudanya, banyaknya, bagikan dulu 1 anaknya. Kakek bersyukur, memuji Tuhan dan dia bilang, segala sesuatu yang harus terjadi akan terjadi dan segala sesuatu yang tidak perlu terjadi tidak akan terjadi. Minggu depannya saudara, ketika mereka sedang berusaha untuk menjinakkan kuda liar itu, salah seekor dari kuda mengamuk dan menghantam, menendang kaki dari cucunya. Akhirnya kaki cucu dari kakek ini patah, saudara. Tidak perlu diundang, netizen kumpul kembali. Gosip volume 3. Mereka bilang, aduh, dari awal misi sudah curiga, cilaka itu kudamu yang pertama pak. Sekalipun dia bawa 7 koliami, patah kakinya cucumu. Cilaka mentongi kalian hidupmu di. Kakek mengulang sekali lagi kalimat yang sering dia ulang. Segala sesuatu yang harus terjadi akan terjadi. Segala sesuatu yang tidak perlu terjadi tidak akan terjadi. Dan saudara tahu di bulan itu tiba-tiba desa mereka mengumumkan ada satu program untuk wajib militer. Semua pria putra di desa itu harus berangkat untuk dibawa pergi ke medan perang. Semua suami, semua laki-laki muda kecuali lansia dibawa semua pergi ke perang. Rumah-rumah yang ada di sana kehilangan putra-putra mereka, kehilangan suami-suami mereka.
Semua ibu-ibu kembali mengumpul dan menangis, meratapi kondisi mereka. Dan mereka memuji kakek itu. Dia bilang begini, bersyukur tahu patah kakinya, cucumu Dinda dibawa Ki Kodong pergi. Habis yang saya mau sampaikan dari kisah ini saudara adalah begini. Segala sesuatu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu itu akan menjadi baik atau menjadi buruk. Tapi yang saya tahu, kalau Tuhan yang tulis kehidupan kita, kalau Tuhan yang bawa kehidupan kita, asal Tuhan yang bawa kehidupan kita akan selalu berakhir kepada hal-hal yang baik. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Maka Pak, Bu, saya nggak pernah tahu apa yang saudara alami di tahun 2024, bahkan di tahun 2025. Tapi berikutnya, saya percaya asal Tuhan yang bawa hidup saudara, next slide, saudara pasti akan mengalami dan sampai kepada rencana Allah yang indah. Saya mau bagi kepada saudara bagaimana Abraham mempercayakan hidupnya dan mengizinkan Tuhan membawa hidupnya. Saya berdoa ini bisa menjadi keputusan kita juga malam ini. Untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan yang ahli dalam membawa hidup kita. Next slide. Bagaimana Abraham mengizinkan Tuhan membawa hidupnya? Next slide. Yang pertama saudara, saya percaya saudara dapat mengerti dari kalimat yang sederhana di ayat Ibrani 11 ayat 8. Dikatakan bahwa karena Abraham beriman, ia taat kepada Allah. Maka yang pertama, Abraham mengizinkan Tuhan membawa hidupnya dengan cara Abraham tetap beriman. Abraham tetap percaya. Abraham tetap yakin kepada Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Ibrani 11, 8-9. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan. Itu seolah-olah suatu tanah yang asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janjinya. Janji yang satu itu. Pak, Bu, saudara perhatikan ini. Ayat ini ditulis banyak. Tapi sebagian besar kalimatnya dimulai dengan ini. Karena iman Abraham taat. Karena iman ia diam. Karena iman. Karena iman. Karena iman. Karena iman. Karena iman. Setiap langkah yang Abraham ambil karena iman. Setiap keputusan yang Abraham ambil karena iman. Abraham ambil bukan karena kemampuannya dalam menganalisa. Bukan dalam kemampuannya untuk menjadi seorang musafir atau pengembara. Bukan karena kehebatan dia. Bukan bahkan karena kepastian tempat di mana dia akan pergi. Tetapi setiap keputusan yang Abraham ambil karena iman. Kalau saudara memasuki tahun 2025, satu-satunya alasan yang saudara bisa ambil atau saudara pakai untuk memasuki tahun 2025 adalah begini, karena iman. Bukan karena kepandaian saudara, bukan karena kepastian pekerjaan saudara, bukan karena kemampuan saudara dalam mengatur keuangan saudara. Bukan karena kemampuan saudara membesarkan anak-anak saudara. Bukan karena kemampuan saudara menganalisis ekonomi negara. Bukan karena kemampuan saudara untuk berbisnis dan berusaha. Kalau saudara masuk ke tahun 2025, satu-satunya alasan yang dapat saudara pegang dalam kehidupan saudara adalah apa? Karena iman, keyakinan kita kepada Tuhan, kita masuk dengan yakin kepada tahun 2025. Pak, Bu, segala sesuatu dapat diambil dalam kehidupan kita hanya dalam waktu sebentar. Sebanyak apapun uang yang kita punya hari ini, kau tidak bisa masuk tahun 2025 dengan depositomu, dengan uangmu. Kau nggak bisa masuk tahun 2025 dengan asetmu. Kau nggak bisa masuk tahun 2025 dengan orang yang kau percaya atau backinganmu atau orang-orang besar yang ada di belakangmu. Kau hanya bisa masuk tahun 2025 dengan satu kepastian karena iman. Itu yang Abraham lakukan. Abraham tidak tahu Tuhan mau bawa dia kemana. Tetapi satu-satunya alasan dia mau pergi adalah dia percaya kepada Tuhan. Kalau saudara menaruh keputusan saudara selain daripada iman, saudara akan masuk tahun 2025 dengan keputusan untuk menjadi kecewa. Selain karena keyakinan kita kepada Tuhan, segala alasan lain adalah jalur instan menuju kecewa. Kalau saudara masuk tahun 2025 karena mengandalkan suami saudara, saudara akan masuk tahun 2025 disambut dengan berbagai kecewaan. Kalau saudara masuk tahun 2025 dengan posisi jabatan di tempat kerja saudara, saudara akan masuk tahun 2025 dengan kesiapan untuk mengalami kekecewaan. Tapi kalau saudara masuk tahun 2025 dengan keyakinan bahwa Allah setia, tidak pernah meninggalkan kita. Keyakinan seperti tadi bahwa dia penulis dan sutradara terbaik dalam kehidupan kita. Dia akan tulis hal-hal yang baik dalam hidup kita. Saya percaya saudara tidak akan pernah kehilangan harapan. Amin. Kita menjadi khawatir, kita menjadi ragu,
Karena kita tidak mengerti apa yang akan kita hadapi. Kita gelisah, kita cemas memasuki tahun yang baru. Karena kita nggak tahu siapa yang menjadi lawan kita dan siapa yang akan di depan kita. Tapi malam hari ini saya mau mengajak kepada kita, next slide. Bagi saya, sekalipun kita tidak mengerti, kita perlu belajar untuk percaya. Lebih baik saudara gagal mengerti daripada saudara gagal percaya. Dunia ini mengajarkan hal yang berbalik. Alkitab bilang, karena kau telah melihat, maka kau percaya. Thomas, berbahagialah kalau kau percaya sekalipun kau tidak melihat. Alkitab bilang begini, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Tapi dunia kan ngajarin kita kebalik. Ada uang, ada barang. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang mati. Dunia ngajarin kita begitu. Anak-anak kita ajar. Nilai bagus, anak papa. Nilai tidak bagus, cari ke bapakmu. Kita perlu melihat. Kita perlu menerima. Untuk kita bisa percaya. Hari ini bisnis mana ada modal kepercayaan, Pak. Penipu di mana-mana. Kita perlu lihat track record dan segala macamnya. Kita perlu mengerti kondisi dan situasi. Saya mengerti, tapi saya percaya tidak semua hal di tahun 2025 dapat kita mengerti. Lalu kalau kita berharap masuk tahun 2025 dengan pengertian, maka kita akan masuk dengan kekecewaan. Masuklah tahun 2025 dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Thomas bilang, kalau saya tidak lihat lubang pada tangan Yesus, sekali-kali aku tidak percaya. Yesus menunjukkan dirinya. Dia izinkan Thomas mencucukkan jari pada tangannya. Dan dia berkata kepada Thomas, Thomas, kau percaya karena kau telah melihat. Betapa berbahagianya orang yang tetap percaya sekalipun tidak melihat. Tetap percaya, tetap beriman. Itu yang menolong Abraham untuk berani mengambil keputusan. Yang kedua, apa yang membuat Abraham, dengan cara apa dia mengizinkan Tuhan membawa hidupnya? Yang pertama, Abraham tetap beriman. Yang kedua, saudara pelajari, Abraham tetap taat. Iman yang Abraham miliki mendorongnya untuk menjadi taat. Pak, Bu, ketaatan itu adalah hasil dari iman. Kita hanya bisa taat kepada Tuhan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ibrani 11 ayat 8-9 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia nggak tahu dia mau kemana. Dia nggak tahu apa yang akan dihadapi. Tetapi dia punya iman dan keputusan untuk menjadi taat. Keputusan untuk menjadi taat itulah yang merupakan cara Abraham mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Cara Abraham mengizinkan Tuhan membawa hidupnya. Saudara perlu mengerti, ada perbedaan antara percaya dan mempercayakan. Antara percaya dan taat untuk mempercayakan. Saudara pernah dengar ilustrasi tentang sirkus? Saya kayaknya sudah berulang kali bawakan. Di pentas sirkus dikatakan ada seorang yang mampu berjalan di atas tali. Dia tampil, dia bilang sama semua orang, tahukah saudara, saya dapat berjalan di atas tali? Semua penonton tepuk tangan bilang, percaya. Dia ulang sekali lagi, percayakah saudara saya bisa berjalan di atas tali? Semua orang berteriak, percaya. Yang ketiga kali dia ubah pertanyaannya, dia bilang begini, kalau saudara percaya sekarang siapa yang mau ikut sama saya? Semua diam, saudara. Semua orang percaya dia mampu berjalan di atas tali, tetapi ternyata ada perbedaan antara percaya dan mempercayakan. Kalau saudara sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan yang bawa hidup saudara, mari jangan sekedar percaya, tapi ambil keputusan-keputusan taat untuk mempercayakan diri saudara kepada Tuhan. Ambil keputusan untuk berani melakukan sesuatu karena saudara mengasihi Tuhan. Ketaatan adalah bukti iman. Langsung kepada Petrus. Alkitab mencatat kisah tentang Petrus menjala ikan. Petrus ini nelayan, saudara. Firman Tuhan bilang dia sudah semalam-malaman. Semalam-malaman dia. Semalam-malaman untuk mencari ikan. Dia gak dapat apa-apa. Dia gak dapat apa-apa. Tapi ketika Yesus berjumpa dengan dia, Yesus meminta dia untuk menjalarkan ikan sekali lagi. Kemudian jawab Simon seperti ini. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena engkau menyuruhnya. Apa yang membuat Petrus menjala sekali lagi? Karena Tuhan yang menyuruhnya. Ketaatan Petrus akan perintah Allah membuat dia menebarkan jala itu sekali lagi. Dan Alkitab mencatat dia mendapatkan ikan yang sangat banyak. Bukan karena kemampuan Petrus dalam menjadi ikan. Bukan karena kemampuan Petrus sebagai nelayan. Bukan karena pemahaman Petrus. Bukan karena pengertian Petrus. Kalau kita mengandalkan pengertian dan kemampuan Petrus, semalam-malam Petrus tidak dapat apa-apa. Tetapi yang membuat Petrus mendapatkan ikan yang banyak adalah apa? Ketaatan atas perintah Allah. Pak, Bu, tahun 2025 engkau hanya akan menerima banyak hal-hal yang baik kalau kau memastikan hidupmu taat kepada Tuhan. Kau setia kepada Allah, kau mengasihi Tuhan dengan sungguh, tapi hari itu kau tidak mengalami hal yang baik. Kau marah kepada Tuhan, kau bilang, Tuhan sudah begitu lama aku mengasihi engkau, tapi hari ini aku mengalami hal yang buruk. Saya mau katakan kepadamu, kalau kau Tuhan minta untuk tetap melakukan sesuatu, belajar untuk tetap taat. Dan bagaimana saudara bisa taat atas perintah Tuhan kalau saudara tidak berusaha untuk mengetahui kehendak Allah melalui firman Tuhan. Alkitab bilang kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka. Itu perintah buat kita. Tapi kita ini suka bunuh-bunuh orang. Kita suka tampelin orang. Kita suka caci maki orang. Semua orang kita ribut. Bagaimana saudara mengizinkan Tuhan bawa hidup saudara kalau saudara tidak taat atas perintahnya? Alkitab katakan begini. Engkau disebut muridku kalau kau menaati perintahku. Orang yang ikut kepada Tuhan, orang yang dibawa Tuhan adalah orang-orang yang menaati perintah Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan saudara akan ada perintah-perintah yang diperhadapkan dengan saudara. Untuk saudara dilukai sama orang, Alkitab memerintahkan kita untuk mengampuni 7 kali 7 kali 7 kali. Kita bilang enggak, 3 kali di saya Pak. 1 kali diselingkuhi Kak, saya masih ampuni. Kalau 2 kali mi Pak, asam lambung Mak. Sampai 3 kali, dakolia mi di dunia dia. Gak bisa Pak, 3 kali kalau saya. Yesus itu 7, saya 3 Pak. Kita gak akan pernah sampai kepada tempat di mana Tuhan mau bawa kita kalau kita tidak belajar untuk mentaati Dia. Perintah-perintah dalam firman itu dicatat untuk kita taati. Semua itu petunjuk untuk kita sampai pada rencana Allah. Semakin kita berontak, semakin jauh kita dari rencana Allah. Kalau saudara tidak berusaha untuk mengikuti perintah Tuhan, menaati perintah Tuhan, saudara tidak akan pernah sampai ke mana tempat yang Tuhan mau bawa saudara. Semakin saudara bala, orang Makassar bilang bala api itu di kepala batu. Sudah berulang kali Tuhan tolong kita. Sudah berulang kali Tuhan maafkan kita, lepaskan kita. Kita pilih dosa terus, sakiti keluarga terus. Itu kenapa kita tidak pernah melihat pintu berkat dibukakan buat kita. Kita nggak pernah berusaha taat. Sebenarnya kita tahu apa saja yang kita harus taati dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kita diminta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kita masa bodoh atas perintah Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita tidak pernah sampai kepada tempat di mana Tuhan mau bawa kita. Pak, Bu, saya percaya tahun 2025 semakin saudara taat kepada Tuhan, semakin saudara mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin saudara membawa Tuhan menjadi penuntun langkah kehidupan saudara, saudara akan sampai kepada rencana-rencana Allah dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Kalau kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Apa yang buat bangsa Israel 40 tahun di padang gurun harusnya cuma bisa dilewati mungkin dalam waktu singkat saja. Yang buat bangsa Israel 40 tahun di padang gurun itu dia punya kepala batu Pak. Mereka dikatakan bangsa yang degil. Mereka tahu apa yang benar, tapi mereka suka kerjakan apa yang tidak benar. Semakin lama dia berontak, semakin lama prosesnya. Semakin lama dia menjauh dari Tuhan, semakin lama Tuhan bawa dia berputar-putar. Kenapa kita terus mengalami perjalanan yang begitu panjang? Jangan-jangan ada ketaatan-ketaatan yang kita abaikan dalam kehidupan kita. Tahun 2025 dekatkan dirimu pada Tuhan. Cari ketahui kehendak Allah. Bangun hubunganmu dengan Allah. Kalau kau masa bodoh dengan hubunganmu dengan Tuhan, kau hanya mengulur-ulur waktu. Di tengah-tengah lembah yang kelam, kau akan kehilangan arah. Elijah baru potong rambut. Waktu saya potong rambut, saya bilang tolong potong seperti anak saya. Kenapa dia lucu saya kayak begini ya?
Tapi dulu waktu dia bayi dipotong rambutnya, saudara, cepat sekali. Sebentar dia begini, dipegang ininya, dipotong 5 menit, 10 menit selesai. Sekarang kalau potong rambut, kakinya naik ke atas, kepalanya ke kiri, ke kanan. Mama Jiji. Sebentar Papa Jiji. Semua dipanggil Jiji. Goyang-goyang, saudara. Semakin dia goyang, semakin lama potong rambutnya, bisa setengah jam. Tapi ini sederhana. Semakin lama dia bergoyang-goyang, semakin lama proses potong rambutnya. Semakin dia tenang, semakin dia diam, semakin cepat proses potong rambutnya. Kenapa proses kita begitu lama, Bu? Kita kepala batu. Nggak mau dikasih tahu. Kita udah taat. Kenapa prosesnya kita lama, Pak? Kita Ka'bala. Suka-sukata. Kita tidak peduli bagaimana Tuhan mau bawa kita. Padahal kalau kita taat, firman itu Daud bilang pelita buat kaki kita. Saudara ikuti saja firman, saudara pasti sampai pada rencana Tuhan. Kalau saudara mengalami hal yang buruk hari ini, jangan buru-buru salahkan Tuhan. Kau yang tidak taat. Kau yang suka cari jalanmu sendiri. Tuhan bilang lewat sini kok. Enggak Tuhan. Mainstream ki. Kurang adrenalin. Saya anti mainstream ke saya. Saya mesti mutar jauh. Cari jalanku sendiri. Kenapa bertahun-tahun kita masalah keluarga terus? Kita tidak berusaha untuk punya kesadaran memperbaiki. Kita tidak pernah berusaha selesaikan. Bagaimana caranya selesaikan? Tidak ada cara. Firman yang mempersatukan kita. Firman yang mempertahankan kita. Kalau keluarga kita tidak dibangun atas firman, bagaimana kita mempertahankannya? Cuma kita suka pakai cara-cara kita, cara-cara dunia. Hari ini saya mengajak kita, kalau saudara mengambil keputusan untuk taat kepada firman Allah, taat kepada Tuhan, sama seperti Abraham. Dia nggak tahu dia mesti ngapain, dia nggak tahu dia mesti kemana. Yang dia tahu dia taat dulu. Maka Tuhan bawa dia sampai ke tanah perjanjian. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang Well Singer boleh maju ke depan. Saya tutup yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana Abraham mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa Abraham. Bagaimana Tuhan mengizinkan Allah membawa Abraham. Yang ketiga adalah ini, next slide. 1, Abraham tetap beriman. 2, Abraham tetap taat. Yang ketiga ini menarik saudara. Saya pelajari ternyata Abraham mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Juga melalui kesetiaan. Kita baca ayat next slide. Ibrani 11 ayat 8-9. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Pak, mari kita baca ayat yang ke-9 bersama-sama. Dengan suara yang keras, ibu-ibu juga. 2, 3. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah yang asing. Ini menarik. Waktu Abraham sampai ke tanah Kanaan, tidak selesai jalannya Tuhan. Tidak selesai ceritanya janji Tuhan. Abraham sampai ke tanah perjanjian. Kenapa disebut tanah perjanjian, Pak? Karena masih dijanjikan, belum menjadi tanah milik. Makanya Abraham sampai ke sana, dia jadi orang asing. Saudara bayangkan jadi orang asing. Kita dilihat dari atas sampai bawah. Siapa ini orang gemuknya? Tidak pernah kelihatan. Putih kulitnya. Aneh rambutnya. Abraham itu sampai ke tanah perjanjian. Tapi dia datang sebagai dikatakan orang asing. Karena dia belum memiliki tanah itu, Pak. Masih dijanjikan. Kapan diberikan? Udah tahu, Pi. Abraham sudah sampai nih, tapi belum jadi miliknya juga. Bayangkan betapa panjangnya prosesnya Abraham. Dia sampai di tanah perjanjian, tapi tidak menerima janjinya. Belum menerima janjinya. Nah, apa yang Alkitab katakan? Dikatakan bahwa karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Next slide. Sampai kapan? Tidak tahu. Tapi yang kita tahu, Alkitab catat, Abraham setia di situ. Di tengah ketidakpastian, Abraham tidak menuntut Tuhan. Saya bayangkan sebagai orang asing, mungkin dia dianggap minoritas, diperlakukan semena-mena. Saudara, waktu saat itu orang bisa melakukan apa saja sebebasnya. Apalagi orang-orang asing dianggap pendatang. Kalau bikin kacau, hati-hati kok. Tapi Abraham tidak menuntut Tuhan, Abraham tetap sabar. Abraham setia di situ. Dia jaga hatinya supaya tidak kehilangan pengharapan. Apapun yang terjadi tahun 2025, keadaan tidak nyaman sekalipun, mari belajar seperti Abraham. Dia tetap setia menantikan janji Tuhan.
Apapun yang belum terbuka, pintu yang belum terlihat, jawaban yang belum tertolong, mari sama seperti Abraham, tetap diam dan setia menantikan janji Tuhan. Abraham punya kesempatan untuk buat masalah. Kalau orang melakukan dia buruk, dia marah juga. Abraham punya kesempatan untuk marah sama Tuhan. Kenapa lama sekali Tuhan? Sampai mana? Dia bisa marahi orang, dia bilang begini, kau tahu ini tanah buat saya. Kau sementara Ji, siap-siap aku pergi. Sebagai yang dijanjikan Tuhan, dia bisa seenaknya. Dia bilang begini, baik-baik kau sama saya, sedikit lagi saya punya di tanah. Tapi enggak, Abraham setia menantikan janji Tuhan. Apapun yang terjadi tahun 2025, saya berdoa. Mungkin tidak nyaman buat kita, mungkin tidak baik buat kita, mungkin tidak mengenakan. Tetapi kalau saudara mengizinkan Tuhan yang bawa hidup saudara, tetaplah setia sampai janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita tepuk tangan buat Allah kita. Mari bangkit berdiri. Meskipun